guys. Halo guys. Hello guys. Halo guys. Hello guys. Halo guys, welcome back to Welcome our channel. channel. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang 2018. Oke, di video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah penelitian operasional. Di sini kami dari First Group F Class Beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Ivona Gustavia dengan NPM 1810631140199. Yang kedua ada saya sendiri, Chandra Galang Gemilang Putra dengan nomor POK mahasiswa 181063114205. Yang ketiga ada saya, Muhammad Fajar Hafidin dengan NPM 18106311400215. Yang keempat ada saya, Ajeng Zeza Almahira dengan NPM 18106311402227. Kali ini kami akan menjelaskan materi penelitian operasional yaitu NWC, LC, VAM, dan Stepping Stone secara lebih mendalam, Baik itu menggunakan pengertiannya, langkah-langkahnya, dan juga tentunya dengan menggunakan studi kasusnya supaya lebih paham. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai NWC atau biasa dikenal dengan Northwest Corner. NWC atau Northwest Corner merupakan salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal perhitungan, di mana dalam metode ini memiliki aturan. Apakah aturannya? Aturannya adalah perhitungannya harus dimulai dari pojok kiri atas tabel. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pengerjaan dalam metode ini? Langkah yang pertama, untuk pengisian sel dimulai dari pojok kiri atas, sesuai dengan namanya Northwest. Langkah kedua, alokasikan jumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber 1, tapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Langkah yang ketiga, berlanjut ke sel sebelah kanan apabila masih terdapat kelebihan kapasitas dari sumber 1, atau berlanjut ke sel bawah apabila dari sumber 1 tidak dapat memenuhi permintaan dari tujuan A. Langkah keempat, beri tanda strip atau tanda silang pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Langkah kelima yaitu ulangi langkah ketiga dan keempat sampai semua permintaan dari berbagai tujuan terpenuhi, dan pengisian akan berakhir di sel pojok kanan bawah. Nah, langkah keenam dan langkah yang paling terakhir yaitu kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman di masing-masing sel. Biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali di masing-masing sel. Nah, itu dia teman-teman, langkah-langkah pengerjaan dalam metode Northwest Corner. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam studi kasusnya. Pada studi kasus kali ini, terdapat sebuah pabrik bernama Pabrik TX Indah, di mana pabrik ini memiliki dua pabrik yang terletak di dua kecamatan. Ada di Kecamatan Bojonggambir dan Bantar Kalong. Nah, dua pabrik ini akan mendistribusikan tehnya ke 6 daerah. Ada di Singaparna, Bandung, kemudian ada di Sumedang, ada di Subang, Sukabumi, dan yang terakhir di daerah Purwakarta. Nah, jumlah kapasitas dari masing-masing pabrik ini itu berbeda. Yang pertama, jumlah kapasitas pada pabrik Bojonggambir itu sebesar 86.000, sedangkan pada Bantar Kalong jumlah kapasitasnya itu sebesar 70.000. Jadi, total dari kedua pabrik ini jumlah kapasitasnya adalah 156.000. Nah, kemudian ada jumlah permintaan dari masing-masing daerah yang akan didistribusikan. Yang pertama, ada di daerah Singaparna, di mana jumlah permintaannya sebesar 8.000.
Kemudian ada di Bandung, di mana jumlah permintaannya sebesar 40.000. Yang ketiga ada Sumedang, jumlah permintaannya sebesar 20.000. Dan yang keempat ada daerah Subang, di mana jumlah permintaannya sebesar 40.000. Dan yang kelima ada daerah Sukabumi dengan jumlah permintaannya 16.000. Dan yang terakhir di daerah Purwakarta dengan jumlah permintaannya sebesar 32.000. Jadi total jumlah permintaan dari 6 daerah ini adalah 156.000, yang artinya jumlah permintaan dan jumlah kapasitas yaitu sama, sebesar 156.000. Nah, kemudian ada biaya transportasi dari pabrik ke kota tujuan per kilogram. Yang pertama ada dari pabrik Bojonggambir ke Singaparna yaitu 500, kemudian dari Bojonggambir ke Bandung itu 300, dari Bojonggambir ke Sumedang itu 300, kemudian dari Bojonggambir ke Subang itu 500, yang kelima itu Bojonggambir ke Sukabumi yaitu 625, dan yang keenam dari Bojonggambir ke Purwakarta yaitu 500. Nah, berikutnya dari pabrik Bantar Kalong, dari Bantar Kalong ke Singaparna itu sebesar 600, dari Bantar Kalong ke Bandung yaitu 340, dari Bantar Kalong ke Sumedang yaitu 320, dari Bantar Kalong ke Subang sebesar 440, dari Bantar Kalong ke Sukabumi yaitu 550, dan yang terakhir dari Bantar Kalong ke Purwakarta yaitu 500. Nah, itu teman-teman secara garis besar kondisi studi kasusnya. Setelah itu, langsung aja kita masuk ke perhitungan menggunakan metode NYC sebagai berikut. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam studi kasusnya, saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaan ke dalam sebuah contoh soal. Oke, langsung saja kita mulai. Tadi langkah-langkah pengerjaan yang pertama yaitu pengerjaan dimulai dari pojok kiri atas tabel, yaitu di sini. Nah, kita lihat tabel permintaan dan juga penawarannya, di mana angka yang paling kecil yaitu 120. Kita masukkan aja angka paling maksimum ya, 120. Nah, karena pada tabel ini sudah terpenuhi penawarannya, maka di kota tujuan 2 dan 3 tidak dapat diisi. Kita beri tanda X atau tanda strip. Nah, kita lanjut ke step berikutnya. Untuk memenuhi permintaan di kota 1, kita masukkan angka 30. Nah, sudah terpenuhi, maka dari pabrik 3 ke kota 1 itu tidak bisa diisi atau sudah penuh. Oleh karena itu kita beri tanda X. Nah, dari pabrik 2 ini kita sisanya yaitu 50 lagi. Untuk memenuhi tabel dari penawaran ini, kita masukkan aja sisa angka tersebut yaitu 50. Nah, karena sudah terpenuhi penawaran atau kapasitasnya, maka dari pabrik 2 ke kota 3 beri tanda silang. Nah, step selanjutnya untuk memenuhi tabel permintaan dari pabrik 2 ke kota 2, dari pabrik 3 ke kota 2, kita masukkan angka 20. Nah, karena sudah maksimal, sudah terpenuhi, kemudian angka 80 ini sudah diambil, sudah dialokasikan sebesar 20. Nah, untuk memenuhi angka ini 60 dan 80, kita masukkan sisa dari angka ini yaitu 60. Nah, sudah sama-sama terpenuhi.
Nah, step selanjutnya kita kalikan hasil dari masing-masing tabel yang telah terisi atau terpenuhi ini, dimana ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung aja lakukan penjumlahan, dimana hasil yang kita dapat sebesar 2690. Ingat, ini hanya solusi awal sehingga belum tentu optimum. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini ada sebuah pabrik TX Indah, di mana pabrik ini memiliki dua pabrik di lokasi yang berbeda. Yang pertama ada di Bojongkambir dan yang kedua ada di Bantar Kalong. Nah, ini merupakan jumlah produknya atau kapasitasnya dari masing-masing pabrik. Dari Bojongkambir itu 86.000, kemudian dari Bantar Kalong ada 70.000, sehingga total dari kedua pabrik ini sebesar 156.000. Kemudian yang berikutnya ada jumlah permintaan dari daerah yang akan didistribusikan. Yang pertama ada daerah Singaparna, di mana permintaan satu kali kirimnya itu 1000. Frekuensi permintaan dalam satu bulan itu 8 kali, sehingga total permintaan dalam satu bulan yaitu 8.000. Kemudian yang kedua ada daerah Bandung, di mana permintaan satu kalinya 5.000, frekuensinya sebanyak 8 kali, sehingga total permintaannya dalam satu bulan ada 40.000. Daerah yang ketiga ada Sumedang. Permintaannya sama seperti Bandung 5.000. Frekuensi dalam satu bulannya yaitu 4 kali. Total permintaan dalam satu bulannya yaitu 20.000. Dan yang keempat ada Subang. Permintaannya dalam satu kali kirim itu 5.000. Frekuensinya sebanyak 8 kali. Dan total permintaan dalam satu bulannya 40.000. Kemudian yang kelima ada Sukabumi. Permintaan dalam satu kali kirim itu 4.000. Frekuensi dalam satu bulan itu 4 kali, sehingga total permintaan dalam satu bulan 16.000. Dan yang terakhir ada daerah Purwakarta. Dalam satu kali kirim permintaannya sebesar 4.000. Frekuensinya sebanyak 8 kali, dan total permintaannya 32.000. Sehingga total permintaan dari ke-6 daerah ini sebesar 156.000. Nah, berikut merupakan biaya transportasi dari pabrik ke kota tujuan per kilogram dalam rupiah. Nah, dari Bojongkambir sendiri ke Singaparna itu 500, kemudian dari Bojongkambir ke Bandung 300, dari Bojongkambir ke Sumedang ada 300, kemudian dari Bojongkambir ke kota Subang ada 500, dari Bojongkambir ke Sukabumi ada 625, dan dari Bojongkambir ke Purwakarta ada 500. Kita lanjut ke pabrik yang kedua, di mana biaya transportasinya ke Singaparna ada 600, kemudian ke Bandung ada 340, kemudian dari Bantar Kalong ke Sumedang ada 320, kemudian ke Subang ada 440, kemudian dari Bantar Kalong ke daerah Sukabumi ada 550, dan yang terakhir dari Bantar Kalong ke Jakarta ada 500. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam perhitungan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam perhitungannya. Nah, ini merupakan tabel dari studi kasus yang tadi. Di sini merupakan tabel kedua pabriknya, dan ini merupakan tabel daerah atau 6 kota yang akan didistribusikan. Dan ini tabel permintaan dari masing-masing kota. Dan dari paling kanan ini merupakan dua tabel jumlah produk atau penawaran dari kedua pabrik tersebut. Dan di kota kecil ini merupakan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke
ke daerah yang akan dituju. Oke, kita langsung aja ke dalam pengerjaannya. Step yang pertama, kita lakukan pengerjaan dari pojok kiri atas. Nah, sebelum kita lakukan pengerjaannya, kita lihat terlebih dahulu tabel permintaan dan tabel penawaran. Di mana dari kedua tabel ini yang paling minimum yaitu angka ini. Oleh karena itu, kita alokasikan dari 86.000 sebesar 8.000 agar tabel ini terpenuhi. Nah, setelah terpenuhi, maka tabel yang di bawahnya itu tidak dapat diisi. Oleh karena itu, kita beri tanda X. Oke, kita geser ke tabel sebelahnya berikutnya. Karena tadi sudah dialokasikan, maka penawaran dari pabrik 1 ini tinggal 78.000. Nah, dari 78.000 ini dan 40.000 itu angka yang paling minimum, paling kecil, yaitu angka 40.000 ini. Oleh karena itu, kita alokasikan dari 78.000 ke kota 2 ini. Kita langsung aja masukkan. Nah, dari pabrik ke kota 2 ini sudah memenuhi permintaan dari kota 2. Oleh karena itu, dari pabrik 2 ke kota 2 itu tidak dapat diisi. Kita beri tanda X. Nah, kita lanjut ke step berikutnya. Tadi sisa penawaran dari pabrik 1 tinggal 38.000. Kemudian permintaan di kota 3 itu 20.000. Kita alokasikan maksimum dari permintaan ini, yaitu 20.000. Nah, karena sudah terpenuhi permintaan di kota 3, maka dari pabrik 2 ke kota 3 itu tidak dapat diisi. Maka dari itu, kita langsung aja beri tanda silang. Nah, tinggal tabel berikutnya. Karena sudah dialokasikan 20.000 tadi, maka sisa penawaran dari pabrik 1 ini sebesar 18.000. Nah, karena sudah terpenuhi penawaran dari pabrik 1 ini, maka di kota 5 dan kota 6 itu tidak dapat diisi. Maka dari itu, kita beri tanda silang dari kedua kota ini. Oke. Nah, untuk memenuhi permintaan dari kota 4 ini, kita alokasikan dari 70.000 ini untuk memenuhi permintaan ini. Kita masukkan angka 22.000. Nah, karena sudah terpenuhi di kota 4 ini, kita langsung aja geser ke tabel berikutnya. Karena tadi sudah dialokasikan sebesar 22.000, maka sisa dari penawaran dari pabrik 2 ini tinggal 48.000. Untuk memenuhi permintaan, kita alokasikan maksimum dari permintaan ini, yaitu 16.000 agar terpenuhi. Nah, tinggal terakhir sisa satu tabel. Karena dari 48.000 tadi sudah dialokasikan sebanyak 16.000 dan sisanya 32.000, kita langsung aja masukkan untuk memenuhi permintaan di kota 6. Nah, semuanya sudah terisi dan semuanya sudah penuh. Langkah berikutnya, kita hitung biaya dan juga jumlah dari masing-masing tabel yang terisi untuk mengetahui biaya transportasi total, di mana biaya transportasi total ini merupakan hasil jumlah kali dari masing-masing tabel, di mana ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang pertama kita masukkan angka 500 dikali 8.000
Oh iya maaf, ini ada kesalahan input. Ini kita masukkan 500 kali 8000. Kemudian kita lanjut 300 kali 40.000. Kemudian yang ini 300 kali 20.000. Selanjutnya ada 500 kali 18.000. Nah, karena yang terpenuhnya di bawahnya, karena ini kosong, tidak dapat diisi, maka yang dimasukkan yaitu 440 kali 22.000, ada 550 kali 16, dan yang terakhir ada 500 kali 32.000. Nah, sudah kita masukkan semua angka-angka yang ada di dalam tabel ini, maka total biaya transportasinya adalah Rp65.480.000. Nah, ini merupakan total biaya transportasi dari 2 pabrik ini ke 6 kota ini. Karena metode NWC merupakan solusi awal, sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut dengan solusi akhir berupa metode stepping stone atau metode MODI. Nah, gitu teman-teman, perhitungan dengan menggunakan metode NWC pada studi kasus kali ini, di mana hasil yang sudah kita kerjakan tadi kita dapatkan sebesar Rp65.480.000. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah teman-teman, berdasarkan hasil perhitungan tadi yang menggunakan metode NWC, dapat kita simpulkan biaya distribusi dari 2 pabrik di 2 kecamatan Bojonggambir dan Bantar Kalong ke 6 daerah yaitu sebesar Rp65.480.000. Metode transportasi least cost atau biaya terendah adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Metode ini memiliki beberapa prosedur, yaitu 1. Berikan nilai setinggi mungkin dengan biaya unit terkecil dalam keseluruhan tabel. Apabila ada kesamaan unit, maka bisa diisi secara sembarang. 2. Silang garis atau kolom yang dipenuhi. 3. Setelah menyesuaikan baris dan kolom yang belum disilang, ulangi proses dengan memberikan nilai setinggi mungkin pada sel dengan biaya unit terkecil yang belum disilang. 4. Prosedur ini selesai ketika tepat satu baris atau kolom belum disilang. Pada studi kasus ini terdapat 2 buah pabrik yang terletak di Kecamatan Bojonggambir dan Kecamatan Bantar Kalong. Pabrik ini akan mendistribusikan produknya ke beberapa kota. Nah, dalam mendistribusikan produknya akan dibutuhkan biaya transportasi. Untuk mengetahui biaya transportasi yang dikeluarkan, maka perlu dilakukannya analisis menggunakan metode LC atau biaya terendah. Jadi, pada metode least cost ini, dalam studi kasus ada beberapa data yang dibutuhkan. Nah, data tersebut sudah tertera pada tabel seperti yang dilihat dalam PPT tersebut. Bojonggambir dilambangkan dengan P1, Bantar Kalong dilambangkan P2. Di Bojonggambir terdapat jumlah takering sebanyak 86.000, sedangkan di Bantar Kalong terdapat 70.000. Sehingga total yang didapat adalah 156.000 kg. Sedangkan jumlah permintaan produk teh kering dan lokasi tujuan itu kota tujuan yang pertama itu di Singaparna. Permintaan 1 kali kirim itu 1.000. Sedangkan frekuensi permintaan 1 bulan kali itu 8. Total permintaan dalam 1 bulan itu 8.000. Di Bandung 5.000, frekuensi permintaannya 8 dan total permintaannya 40.000. Sumedang permintaan 1 kali kirim itu 5.000,
frekuensi permintaan 1 bulan itu 4, total permintaan dalam 1 bulan itu 20.000. Di Subang, permintaan 1 kali kirim itu 5.000, frekuensi permintaan 1 bulan 8, total permintaan dalam 1 bulan itu 40.000. Sukabumi 4.000, frekuensi permintaan 1 bulan 8, frekuensi permintaan 1 bulan 4, total permintaan dalam 1 bulan itu 16.000. Purwakarta 4.000, frekuensi permintaan 1 bulan 8, dan total permintaan dalam 1 bulan 32.000, sehingga total permintaan adalah 156.000. Maka masuk ke dalam perhitungan biaya transportasi dengan metode RC. Masukkan data-data tersebut ke dalam kolom seperti yang ada di PPT. Kemudian cari jumlah yang terkecil terlebih dahulu. Itu kan ada 300. Nah, yang di kotak kecil itu 300. Itu kan yang paling kecil. Kemudian permintaan yang di bawah itu 20.000, sehingga P1 di K3 itu ditulis 20.000. Karena sudah memenuhi, maka kolom yang di bawah itu disilang. Kemudian cari lagi mana lagi yang paling kecil. Itu kan karena 300 tadi, 300 itu sama. Kalian bebas milih yang mana. Kalau di sini saya akan memilih yang 20.000 dulu. Kemudian kan itu ada 300 lagi, itu 40.000. Isi dulu yang P1 ke K2. P1 ke K2 itu kan 40.000. Sehingga K2 yang di itu sudah selesai. K2 yang pada di kolom K2 itu sudah memenuhi 40.000, sehingga disilang. Kemudian karena di P1 sejajar itu penawarnya 86.000, maka sudah diisikan 60.000 itu. Kemudian mana yang lebih terkecil lagi selain yang belum disilang, itu kan berarti yang 500. Kalian bebas mau yang di K1 atau K6. Kalau saya pilih di K1 karena itu permintaannya lebih rendah, lebih kecil, 8.000. Kemudian isi di kolom K1 itu 8.000, sehingga kolom yang di K1 itu sudah terpenuhi. Jadi P2 di K1 itu harusnya disilang. Kemudian kolom yang di P1 itu udah 8.000 tambah 40.000 tambah 20.000 berarti 68.000. Penawarannya yang diinginkan itu 86.000, maka akan kurang 18.000 lagi kan. Jadi 500 di kekurangannya berapa? 18.000. Akhirnya ditulis 18.000. Nah, karena 18.000 ini ke bawahnya belum terpenuhi, kan permintaannya masih 32.000 lagi. Maka kekurangan dari 32.000 itu berapa lagi? Berarti kan 14.000. 18.000 tambah 14.000 kan sama dengan 32. Maka P2 di K6 itu 14.000, sehingga sudah terpenuhi. Baris P2 ke K6 itu sudah selesai.
kemudian ke kolom yang 550. Itu kan berarti yang di atas kan sudah kosong. Nah, permintaannya itu tinggal 16.000, maka langsung saja ditulis 16.000. Maka P1 yang sejajar kolom itu sudah memenuhi penawaran 8.000 tambah 40.000 tambah 20.000 tambah 18.000 sama dengan 86.000. Yang P2 juga sama, 40.000 tambah 16.000 tambah 14.000 jadi 70.000. Jadi permintaan dan penawaran sudah terpenuhi di kolom tersebut, sehingga diperoleh total cost dengan metode list cost sebesar kalikan yang ada angkanya saja. Yang disilang itu tidak usah dikalikan. Jadi 500 kali 8.000 ditambah 300 kali 40.000 ditambah 300 kali 20.000 ditambah 440 kali 40.000 tambah 550 kali 16.000 tambah 500 kali 18.000 tambah 500 kali 14.000, maka dihasilkan 64.400.000 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah 64.400.000 rupiah. Nah, yang diantar, produk yang diantar itu hanya berarti P1 dari Bojonggambir ke Singapura, dari Bojonggambir ke Bandung, dari Bojonggambir ke Sumedang, dan dari Bojonggambir ke Purwakarta saja yang dari Bojonggambir. Sedangkan yang dari Bantar Kalong itu hanya dari Bantar Kalong ke Subang, dari Bantar Kalong ke Sukabumi, dan dari Bantar Kalong ke Purwakarta. Begitu. Jadi produk yang diantarkan hanya ke kota-kota tersebut saja. Sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan adalah 64.400.000 rupiah. Oke, jadi setelah dilakukan analisis menggunakan metode LC, maka kesimpulannya biaya transportasi yang dikeluarkan adalah sebesar 64.400.000 rupiah. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai menggunakan cara metode Voigel's Approximation Method atau biasa disebut dengan FAM biar mudah. FAM itu merupakan salah satu metode untuk solusi layak di awal dalam sebuah analisis, selain dari kedua solusi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu mengenai NWC dan juga LC. Namun, FAM ini merupakan metode solusi awal layak dalam sebuah analisis yang lebih baik dalam digunakan sebagai analisis dibandingkan dengan NWC ataupun LC. Baik, adapun langkah-langkahnya dalam menggunakan metode FAM ini diantaranya sebagai berikut. Baik, untuk langkah-langkah dari metode ini ada 4 langkah. Diantaranya sebagai berikut. Di sini saya bacakan saja karena lumayan banyak. Yang pertama yaitu adalah evaluasi setiap baris dan kolom dengan mengurangkan sel biaya terkecil. Yang kedua, identifikasi baris ataupun kolom dengan selisih terbesar, lalu pilih nilai yang sama secara sembarang. Yang ketiga, jika tepat satu baris atau kolom sudah disilang atau yang belum disilang, jika tepat satu baris atau kolom yang belum disilang, berhentilah sampai di situ untuk metode ini. Namun, jika hanya satu baris atau kolom dengan penawaran positif yang belum disilang, tentukan variabel dasar dalam baris tersebut dengan menggunakan metode biaya terendah. Dan langkah terakhir, hitung ulang penalti untuk baris dan kolom yang belum disilang. Lalu kembali ke langkah 2, lakukan seperti tadi. Oke, itu untuk langkah-langkahnya. Daripada pusing mengikuti kata-kata saya tadi, lebih baik langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Sebelumnya studi kasusnya mengenai PT TX telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan telah dihitung pula mengenai solusi awal
kelayakan menggunakan NVC dan juga LC. Langsung saja kita hitung menggunakan metode FAM ini. Simak video sebagai berikut. Oke, kita masuk ke perhitungan Vogel Approximation Method atau biasa disebut dengan FAM. Pada perhitungan FAM ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan dua metode sebelumnya, yaitu NVC dan juga LC. Bentukannya sama, menggunakan tabel seperti ini. Di sini ada tujuan dan sumber, di mana tujuan ini merupakan dari kota 1 sampai dengan kota 6 di sini sesuai dengan studi kasusnya. Sedangkan sumbernya itu ada di kedua pabrik tadi, yaitu pabrik 1 dan pabrik 2. Pertama-tama kita tentukan yaitu untuk urutan pabriknya. Untuk urutan pabriknya itu ditempatkan dengan urutan dengan jumlah penawaran atau jumlah produk terbesar. Berarti di sini ada 86.000 dan 70.000. Berarti kita tempatkan pabrik dengan penawaran 86.000 itu di pertama. Setelah itu di sini ada urutan dari kota 1 sampai dengan kota 6. Kita tempatkan seperti biasa. Dengan permintaan di sini sudah dicantumkan yaitu 8.000, 40.000, 20.000 untuk kota ketiga, 40.000 untuk kota keempat, 16.000 untuk kota kelima, dan 32.000 untuk kota keenam. Oke, dari sini barulah bisa kita isi untuk perihal kota-kota tersebut akan mendapatkan terpenuhi permintaannya dari pabrik 1 ataupun pabrik 2 ataupun kedua pabrik tersebut. Pertama kita mulai dari kota ke-1 dulu, yaitu untuk kota 1 di sini memiliki permintaan 8.000. Sebelumnya 8.000 ini merupakan perkalian dari permintaan per pesanannya itu 1.000 dikalikan dengan jumlah frekuensi 8 kali per pesanan, 8 kali pemesanan, berarti totalnya jadi 8.000. Maka dari itu 8.000 itu kita ambil dari angka 86.000 ini, karena kita utamakan terlebih dahulu yaitu untuk pabrik yang pertama. Kita ambil 8.000 dari pabrik yang pertama, maka pabrik yang keduanya kita bisa beri tanda silang yaitu X. Kita lanjut ke kota yang kedua dengan permintaan 40.000. 40.000 ini kita ambil lagi dari pabrik yang pertama, karena tadi 86.000 diambil 8.000 masih ada 78.000, maka kita ambil 40.000 untuk ke kota kedua. Dan 78.000 dikurangi 40.000 jadi masih ada 38.000 untuk pabrik kedua kita X. Dari situ kita lanjut ke kota ketiga 20.000. Di sini pabrik 1 masih ada stok 38.000, maka bisa kita berikan kepada kota ketiga sebesar 20.000, maka masih ada 18.000 untuk stok di pabrik 1. Kita lanjut ke kota keempat. Untuk kota keempat memiliki permintaan 40.000, sedangkan di pabrik 1 itu memiliki stok penawaran hanya 18.000, maka 18.000 kita berikan dari pabrik 1 untuk memenuhi sisa dari permintaan dari kota 4, 40.000 tersebut kita ambil 22.000 dari pabrik yang kedua, dari PT yang kedua, yaitu berarti dengan 18.000 dan 22.000 dari pabrik yang kedua memiliki dan dapat memenuhi permintaan dari kota yang keempat. Kita masuk ke kota yang kelima, yaitu dengan permintaan 16.000. Sedangkan 16.000 ini pada pabrik ke-1 itu sudah tidak memiliki stok atau stok produk ya, maka kita ambilkan dari pabrik yang kedua itu, dimana pabrik yang kedua itu 70.000 sudah diambil 22.000 untuk kota yang keempat, sehingga bersisa 48.000 diambil 16.000. Lalu dan terakhir untuk pabrik yang untuk kota yang ke-6 maksud saya, untuk kota yang ke-6 32.000 yang diambilkan juga dari pabrik yang kedua. Maka dari situ kedua pabrik ini dapat memenuhi keseluruhan dari permintaan dari ke-6 kota tersebut. Untuk perhitungan Vogel's Approximation Method itu atau FAM ini, di sini terdapat selisih biaya berdasarkan kolom maupun berdasarkan baris, yang mana berdasarkan kolom biayanya itu di sini kan tercantum 500 dan juga 600 untuk biaya per kotanya tuh. Di sini ada 100, perbedaannya 40, 20, begitupun dengan selisih biaya pada baris. Perbedaannya kalau ini berdasarkan kolom, ini berdasarkan baris, gitu aja bedanya. Setelah didapatkan data-data ini, maka kita dapat memperoleh total cost dari
metode Vogels Approximation Method ini atau VAM ini dengan cara pertama kita kalikan terlebih dahulu dari biaya dengan jumlah permintaannya. Misalkan di sini ada 500 dikalikan dengan 8.000. Begitupun yang lainnya, dari semua angka-angka ini kita kalikan terlebih dahulu dengan biayanya. Setelah dikalikan dengan biayanya barulah kita jumlahkan. Seperti yang tercantum pada layar, 500 dikali 8.000 ditambah 300 dikali 4.000, di mana 300 ini merupakan biayanya, 40.000 ini merupakan permintaannya dari kotak kedua. Setelah semuanya dijumlahkan, maka didapatkan hasil terakhir yaitu 65.480.000. Oke, segitu saja untuk perhitungan dari metode VAM ini. Kita lanjut ke kesimpulannya. Oke, jadi setelah dilakukan analisis menggunakan metode VAM ini, didapatkan nilai sebesar 65.480.000. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan kedua metode sebelumnya, yaitu NWC maupun LC, yang berkisar antara 64 juta dan 65 juta. Itu artinya ketiga metode ini menghasilkan nilai yang sama, karena memang tiga metode ini bisa digunakan, hanya berbeda caranya saja dan angkanya saja. Itu tergantung kebutuhan juga. Namun perlu diketahui, yang telah kita cari itu hanya solusi awal untuk menentukan layak atau tidak. Sebuah solusi yang layak belum tentu optimal, maka dari itu kita harus mencarinya menggunakan analisis solusi optimal. Di antaranya ada dua, yang pertama itu ada stepping stone, yang kedua ada menggunakan modified distribution. Mungkin untuk video kali ini akan kita jelaskan sedikit mengenai mencari solusi optimal menggunakan langkah stepping stone saja, yang kami rasa itu merupakan sebuah cara yang cukup mudah untuk diterapkan. Oke, simak penjelasan oleh rekan saya selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai stepping stone. Pada solusi awal, dengan menggunakan metode NWC, LC, dan VAM, metode tersebut tidak menghasilkan biaya minimal. Karena solusi tersebut hanya dimaksudkan untuk menyediakan solusi awal yang layak. Maka, prosedur tambahan untuk mencapai solusi optimal harus dilakukan. Di sini kami menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone merupakan metode yang paling sederhana tetapi memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Caranya adalah dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi, kemudian alokasi tersebut dicoba-coba sampai menemukan biaya yang paling murah. Nah, contoh kondisinya ialah dengan mengisi jalur yang tadinya tidak terpakai. Perhitungan jalur tertutup untuk mengetahui jalur mana yang kemudian harus diisi. Dengan melihat nilai minimum paling besar. Oke, saat kondisi seperti itu, langsung saja kita analisis menggunakan metode stepping stone sebagai berikut. Lanjut ke pembahasan yang keempat ya, yaitu metode stepping stone. Metode stepping stone ialah lanjutan dari metode Northwest Corner atau NWC pada tabel 6. Dengan mengisi jalur yang tadinya tidak terpakai, perhitungan jalur tertutup untuk mengetahui jalur mana yang kemudian harus diisi dengan melihat nilai minimum paling besar. Nah, jalur yang tadinya tertutup itu ada P1 ke K5, P1 ke K6, P2 ke K1, P2 ke K2, P2 ke K3. Lalu itu kita hitung dan kita mencari nilai minimum yang paling besar untuk diisi. Nilai minimum yang paling besar yaitu ada P1 ke K6 karena hasilnya minus 60. Sehingga diperoleh total cost dengan metode stepping stone sebesar 500 dikali 8.000, 300 dikali 40.000 ditambah 300 dikali 20.000 ditambah 440 dikali 40.000 ditambah 550 dikali 16.000 ditambah 500 dikali 14.000 ditambah 500 dikali 18.000 sehingga hasilnya adalah rupiah 64.400.000. Jadi hasil yang diperoleh dari metode stepping stone sebesar 64.400.000 rupiah. Oke, setelah dilakukan analisis menggunakan metode stepping stone sehingga kesimpulannya diperoleh total cost dengan metode stepping stone sebesar 64.400.000 rupiah. Oke, jadi segitu aja guys penjelasan dari kami mengenai NWC, LC, VAM atau VAM, lalu stepping stone juga tadi satu metode yang kita gunakan untuk menentukan optimalnya.
Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada masukan atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share ke semuanya. See you in next video. Bye!